nampak, yang terlihat, atau yang tersembunyi. Artinya seorang hamba dalam amalannya dia harus menghadirkan semuanya, menghadirkan keikhlasan dalam semua amal beliau. Kemudian di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam amal 12 hadis dan 4 potongan ayat. Yang pertama adalah firman Allah Jalla Jalaluh di surah Al-Bayyinah ayat 5. Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Coba bisa dibaca artinya? Teman-teman yang udah punya kitab terjemahan. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan supaya sama menyembah Allah dengan tulus ikhlas, menjalankan agama untuknya semata-mata, berdiri lurus dan menegakkan sholat serta menunaikan zakat, dan yang sedemikian itulah agama yang benar. Subhanallah, kita lihat. Manusia tidak hanya diperintahkan untuk beramal. Karena kalau hanya beramal, semua bisa beramal. Tapi bagaimana amalan itu berkualitas? Amalan itu berkualitas karena 2 hal. Yang pertama, sesuai dengan aturan. Yang kedua, ikhlas hanya untuk Allah Jalla Jalaluh. Orang pada sholat, satu shaf, bareng sholatnya, di masjid, orang pada sunnah qabliyah, di masjid, orang pada berzikir. Apakah pahala buat mereka sama? Nggak sama. Tergantung apa? Tergantung 2 hal tadi. Sesuaikah ibadah kita dengan aturan? Yang kedua, ikhlaskah kita beramal untuk Allah Jalla Jalaluh? Ini yang pertama. Baik. Kemudian ayat yang kedua di surah Al-Hajj ayat 37. Silahkan dibaca sama ayatnya. Ini potongan surat Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Subhanallah. Kita lihat nih, tadi dibicarakan tentang sholat, dibicarakan tentang zakat, bahwa itu memerlukan keikhlasan dalam beramal. Begitu pula dalam masalah kurban. Orang ketika Idul Adha, kita lihat mereka berlomba-lomba untuk mengorbankan sesuatu untuk Allah. Anda rasa para jamaah juga sama. Kita pun berusaha untuk menabung. Kita pun ingin memberikan yang terbaik. Kita ingin menyembelih korban yang gemuk, yang besar, yang dagingnya banyak, yang bisa dinikmatin oleh banyak fakir miskin. Kalau tahun ini kita korban seekor kambing, tahun depan kita kepingin korban seekor lembu, tahun depannya kita ingin berkorban seekor onta umpamanya. Kalau bisa 2, 3, 4, kita bagi-bagi ke kampung sana, kampung sini. Banyak. Hitungannya darah yang dikucurkan mungkin bergalon-galon. Kalau dagingnya jangan ditanya, yang menerima sudah 1000 orang miskin. Tapi Allah ingatkan, la yanalallaha luhumuha. Nggak akan sampai kepada Allah dagingnya, bukan dagingnya masalahnya. Dagingnya warnanya merah, segar, yang ini warnanya agak pucat. Wala dima'uha, tidak pula darahnya. Lalu apa yang sampai kepada Allah?
yang sampai kepada Allah ketakwaan kalian. Kalian beramal karena Allah. Kalian melakukan hal itu disebabkan perintah Allah, mengharapkan Allah dan dengan bantuan Allah. Baik, di surat Ali Imran ayat 29. Silakan dibaca. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. Artinya, katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Subhanallah. Jadi apapun yang kita sembunyikan di diri kita, ini bicara niat, bicara tentang amalan hati, bukan amalan lisan niat itu. Lisan bisa berdusta, lisan bisa berbohong, lisan bisa sesuai dengan pesanan kita berbicara, sesuai dengan keinginan kita berbicara. Kita ingin supaya dilihat ikhlas, tatkala kita bersedekah, tatkala kita berbagi hewan kurban, kita sampaikan ini kurban buat anak sekeluarga ya, ini buat 7 orang, buat fulan, doakan mudah-mudahan hajatnya dikabulkan dan anak melakukan ini lillahi ta'ala. Lisan siapa yang tidak bisa berucap seperti itu? Maaf, burung beo pun kalau diajarin bisa. Tapi apakah itu yang menjadi standar tolak ukur diterimanya amalan? Bukan ucapan lisan. Maka dikatakan di sini oleh Allah Jalla Jalla, katakan kepada orang-orang itu, in tukhfu ma fi sudurikum. Kalau kalian menyembunyikan apa yang ada di diri kalian, au tubdu, atau kalian menampakkannya, ya'lamullah, sama aja buat Allah. Tapi buat manusia nggak sama. Kita ini sering menjaga raga kita dari penglihatan orang. Yang mereka tahu dengan penampilan kita, kita jaga penampilan kita jaga amalan kita ketika ada orang. Tapi ketika tidak ada manusia, Allah tuh mengawasi hati kita. Mengawasi diri kita. Kemudian hadis pertama yang disebutkan adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini hadis yang sangat ma'ruf, menjadi hadis yang pertama yang dibahas oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah. Al-Imam Nawawi mengatakan di sini, wa an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurd ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay ini tempat berjumpanya dengan nasabnya Rasul SAW. Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amalan itu harus berniat. Dan semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kalau bicara niat, antum akan dapatkan apa yang antum niatkan. Ingin dipuji orang, antum akan dapatkan. Ingin harta, antum akan dapatkan. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi, fahijratuhu ilallah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Artinya, orang itu berhijrah, yang mendorong dia adalah Allah dan Rasulnya. Jadi bukan yang lainnya. Dan dia sedang menuju kepada Allah dan Rasulnya. Karena sejatinya hijrah ini sebelum hijrah fisik. Awal yang hijrah adalah hatinya. Jadi sebelum hijrah fisik seseorang, yang pertama hijrah adalah hati dia.
Maka barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrah dia hitungannya yang menuju Allah dan Rasulnya. Kalau menuju Allah dan Rasulnya, apa yang akan didapatkan? Lillahi mulkus samawati wal ardh. Kita tuh banyak mengharap dari manusia karena dalam pandangan kita dia memiliki sesuatu yang bisa dia berikan kepada kita, atau kita menginginkan sesuatu yang ada pada diri dia. Maka kemudian kita jadi berharap sama orang tersebut. Maka dikatakan yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dihijrahnya dia kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau hijrahnya itu karena mengharapkan dunia yang ingin dia dapatkan. Hijrah karena memang kondisi ekonomi sulit. Hijrah karena memang permasalahan di PHK. Kemudian dia cari tempat lain, dia pindah ke tempat itu untuk mengharapkan dunia. Awin ra'atin yang kihuha, atau dia karena wanita hijrahnya. Fa hijratuhu ila ma hajrah ilaih. Maka hijrah dia sesuai ke tempat yang dia inginkan. Allah nggak sebutkan. Terusnya dunia yang sangat fana engkau kejar-kejar. Wanita yang bakal jadi tua, renta, kulitnya keriput, engkau kejar-kejar dia. Sekarang ini kita berbicara, Masya Allah, kata-kata hijrah termasuk kata-kata yang viral sekarang, di mana-mana orang pada menyebutkan hijrah ini itu, na'udzubillah min dzalik. Sebagian bahkan menggunakan hijrah dalam hal yang tidak baik. Karena melihat sejatinya kalimat yang mulia ini ternyata dipakai untuk sesuatu yang tidak baik. Tapi ternyata ada orang yang hijrah dunia memang. Kata hijrah ini bisa jadi ilallah, bisa jadi kepada dunia. Terserah kita mau kemana. Yang jelas semua akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang kedua. An Ummil Mu'minin, Ummi Abdillah, Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, hadis dari Ummul Mu'minin. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ummu Abdillah. Jadi Aisyah nggak punya anak. Dia meminta izin kepada Nabi SAW, nih, wanita yang solehah ya. Dia minta izin sama Nabi SAW untuk berkunyah, untuk pakai kunyah dengan nama keponakannya. Siapa keponakannya? Anaknya Asma. Yarhamukallah. Anaknya Asma, Abdullah ibn Zubair. Qalat, dia dikasih izin sama Nabi SAW untuk berkunyah dengan itu. Aisyah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jaisyun al-Ka'bah. Nabi SAW menceritakan tentang suatu pasukan yang datang untuk memerangi dan menghancurkan Ka'bah. فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاء مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ. Ketika pasukan perang ini melakukan perjalanan dan mereka mendekat ke Ka'bah, mereka sampai ke tanah yang lapang dan luas. Apa yang terjadi? Mereka ditelan oleh bumi. Allah buka bumi ini menelan mereka. Yang pertama sampai yang terakhir. Artinya tidak tersisa sedikit pun dari mereka. Kita tahu dengan kejadian Abraha. Itu kejadian masa lalu. Kejadian ini bisa jadi kejadian nanti. Sebelum kiamat. Dan kiamat sudah dekat. Ketika Rasul SAW mengatakan hal itu, bahwasanya semuanya habis ditelan bumi. Qultu, Aisyah berkata, Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihi aswaquhum.
Aisyah heran gitu ya. Gimana kok semuanya hancur? Kok semuanya ditelan bumi awal sampai nggak tersisa sedikit pun. Padahal di tengah-tengah mereka itu ada orang-orang pasar. Jadi pasukan ini besar sekali sampai pasarnya ikut. Karena perjalanan menuju ke Mekah membutuhkan waktu panjang, maka orang-orang pasar pun ikut berjualan. Waman laisa minhum. Dan di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang bukan dari pasukannya. Mungkin ada seorang yang tadi jualan, bawa anak atau gimana, ikut dalam pasukan itu. Semuanya ditelan oleh bumi. Artinya Aisyah mengherankan, apa dosa mereka? Kata Nabi SAW, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, thumma yub'athuna ala niyatihim. Mereka ditelan oleh bumi, orang pertama sampai terakhir mereka, lalu nanti dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka. Niatnya mau ngapain? Niatnya mau menghancurkan Ka'bah, niatnya mau jualan, niatnya mau mendukung mereka, niatnya memberikan kemudahan kepada mereka. Apa niatnya? Walaupun dia tidak ikut-ikut, tapi niat yang menentukan nanti. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini peringatan buat orang-orang yang berkumpul dengan ahli maksiat. Hati-hati gitu. Azab Allah tuh kalau turun, tidak hanya menimpa pelaku kemaksiatan saja. Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada fitnah, kepada petaka, kepada musibah yang datang tidak hanya menimpa pelaku dosa. Enggak. Tapi menimpa semuanya. Terus nanti gimana? Nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Jadi ini peringatan bahwasanya seorang yang tidak melakukan kemaksiatan tapi berkumpul dengan para pelaku kemaksiatan, dia bisa tertimpa oleh musibah yang menimpa mereka. Karena tugas kita ketika ada kemaksiatan dilakukan adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita tidak mampu, maka kita meninggalkan mereka, mengingkari dengan hati. Kalau tidak, kita akan mendapatkan musibah. Dan bisa dibayangin, ketika kejadian tsunami, yang mati, apakah orang-orang dewasa saja? Yang tewas, apakah pelaku dosa? Atau semuanya? Semuanya, anak kecil, ibu-ibu, apa, semuanya terkena. Ketika azab Allah turun, banjir datang, longsor datang. Yang terkena itu semua orang. Apa dosa dia? Nggak berbuat dosa, dia masih kecil, nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Tapi yang jelas, apabila azab Allah turun, itu bisa mengenai semuanya. Masalah hisabnya nanti pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka. Hadis yang ketiga, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fath, walakin jihadun wa niyah, wa idza stunfirtum fanfiru. Hadis muttafaq alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, نعم هذه مشكلة المفروض لا يكون عاليا. طيب. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi alaihissalam bersabda, tidak ada hijrah setelah penaklukan Mekah. Artinya tidak ada hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah.
Karena kota Mekah sudah jadi negeri Islam. Nggak boleh orang menyebutkan anak hijrah dari negeri Islam ke negeri Islam. Kecuali hijrahnya dari negeri Islam yang penuh kemaksiatan kepada negeri Islam yang penuh dengan ketaatan. Mekah sudah menjadi negeri Islam. Walakin, terus gimana kalau nggak ada hijrah? Jihadun wa niyah. Yang adalah jihad. Berjuang di jalan Allah dan niat. Niat apa? Niat untuk berjihad. Niat untuk menegakkan syariat Allah. Rasulullah SAW berkaitan dengan niat ini. Beliau mengatakan, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati belum pernah berperang dan belum pernah berbicara dengan dirinya untuk berperang, nggak pernah niat untuk berjihad, untuk menegakkan kalimat Allah, maka dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Maka yang ada, walaupun nggak hijrah, tetap jihad, berjuang semampunya, dengan lisan, dengan tulisan, dengan jiwa dan hartanya, dan niat untuk berbuat kebaikan, niat untuk berjuang di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Wa idza stunfirtum fanfiru. Kata Nabi SAW, kalau kalian dipanggil untuk berjihad, kalian nggak berangkat. Jadi ada kondisi-kondisi jihad yang wajib ketika pemerintah mengumumkan semuanya harus ikut. Makanya pemerintah mengatakan wajib militer, jadi wajib buat mereka untuk menegakkan negerinya, untuk menyelamatkannya. Tapi yang membedakan nanti antara orang yang berjihad untuk negerinya dan orang yang berjihad untuk menegakkan la ilaha illallah, niatnya. Kalau dia berjuang untuk menegakkan negerinya, menyelamatkan negerinya saja, sama dia mukmin sama kafir sama. Karena orang-orang kafir pun diperintahkan untuk membela negaranya. Yang membedakan apa? Niatnya beda. Kalau seorang muslim niatnya umpamanya hanya untuk membela negaranya, tidak ada niat lillahi ta'ala untuk menegakkan agama Allah, maka sama aja dengan orang-orang yang kafir. Sama apanya? Kelakuannya sama. Sama-sama membela. Dia akan mendapatkan apa? Ya mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi kalau lillahi ta'ala, ini yang membedakan. Kemudian an Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Ini hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia meriwayatkan suatu saat kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Faqal, ini disebutkan perang ini adalah perang Tabuk. Ketika Nabi pulang dari Tabuk, Nabi bercerita kepada para sahabat. Beliau mengatakan, inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr. Rawah Muslim. Warawal Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul uzur. Jabir menceritakan dalam satu peperangan ketika Nabi pulang, Nabi berkata, di kota Madinah tuh ada lelaki-lelaki yang mendapatkan pahala kalian. Mereka nggak ikut perang, mereka tidak ikut telah, mereka tidak ikut kepanasan, mereka tidak ikut resiko nyawa melayang. Tapi kata Nabi SAW, tidak ada satupun jalan yang kalian lalui, tidak ada satu lembah yang kalian lewati, melainkan mereka bersama kalian. Pahalanya sama kalian. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Mereka tertahan disebabkan penyakit, sakit mereka. Wa fi riwayatin disebutkan illa syarakukum fil ajr, kecuali mereka mendapatkan sama seperti pahala kalian. Jadi pahalanya jadi kongsi
pahala bersama. Mereka mendapatkan pahala tersebut. Nah, dalam riwayat Imam Bukhari itu kejadian pada waktu perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah perang yang bisa mengumpulkan tentara paling besar sepanjang sejarah peperangan Rasulullah SAW. Jumlah pasukannya pada waktu itu 30.000. Dan jamaah kau bisa melihat ya, pertumbuhan umat Islam. Ketika perang Badar 313, perang Uhud 1000, kurangi 300. Perang Khandaq ada 3000. Fathu Makkah 10.000. Hunain 12.000. Ketika Tabuk tahun 9 Hijriah, jumlah pasukan Nabi SAW yang berarti jumlah umat Islam pada waktu itu semakin berkembang, jumlah mereka 30.000. Dan Nabi SAW udah berpesan, yang boleh berangkat yang punya bekal. Yang punya bekal. Kalau nggak punya bekal nggak boleh berangkat. Kenapa? Karena perjalanannya jauh. Dan musimnya musim panas. Sehingga membutuhkan bekal yang cukup dan tidak merepotkan pasukan yang lainnya. Mereka dapat pahala. Bisa dibayangin, mereka nggak ikut capek. Mereka ada di Madinah. Dapat pahala seperti orang yang berperang. Kenapa? Karena mereka udah niat. Maka inwil khair. Niatlah untuk berbuat baik. Setiap kali kita niat berbuat baik, akan dicatat kebaikan. Ini bicara jihad fi sabilillah. Perjalanan dari kota Madinah ke Tabuk itu nggak salah 700 km. Bayangkan berapa langkah mereka. Orangnya gimana nggak lelah yang berjalan. Mereka naik onta, satu onta buat 3 orang, gantian. Ini orang di Madinah yang sakit, yang punya uzur, yang nggak bisa berangkat, pahalanya sama. Karena mereka tertahan uzur tadi. Subhanallah, ini kemuliaan Islam. Artinya antum yang tidak bisa berbuat baik. Mau umroh Ustaz, tapi nggak ada fulus. Mau umroh tapi nggak dapat cuti. Mau haji, banyak halangan-halangan. Tapi orang punya niat, kekuatan tekad yang ada pada dirinya membuat dia insya Allah mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berangkat. Bisa jadi nih, orang yang berangkat haji. Berangkat haji, kumpulkan duit. Setelah 20 tahun dia berangkat haji, pulang nggak dapat pahala. Karena apa? Karena riya dia. Sedangkan fulan tetangganya nggak berangkat haji sampai mati. Tapi dia bertekad untuk berangkat haji. Dia nabung. Tapi ajal datang menjemput dia sebelum kemampuan dia cukup. Dapat pahala nggak? Dapat insya Allah. Sebagaimana ini orang yang nggak ikut perang, perjalanan 700 km, pulang, pasukan yang capek, lelah, ini dapat pahalanya. Kemudian hadis yang kelima. An Abi Yazid Ma'an ibn Yazid al-Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Subhanallah. Kata Imam Nawawi, Yazid, Abu Yazid, yaitu Ma'an bin Yazid bin Akhnas, 3 orang ini semuanya adalah sahabat. Jadi kakeknya masuk Islam, bapaknya masuk Islam, anaknya masuk Islam di masa Nabi SAW. Qala kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha. Suatu hari ayahku itu mengeluarkan beberapa dinar untuk sedekah, untuk dibagikan kepada orang-orang yang memerlukan. Fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Lalu duitnya itu dititipkan ke seorang di masjid untuk dibagikan. Jadi ayahnya Ma'an ini ada duit, dia titipin oleh masjid, tolong dibagikan kepada orang-orang yang berhak. Kemudian faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha. Maka Abu Yazid Ma'an ini datang lihat ada orang bagi duit, dia ambil duit sama dia.
Dibawa pulang, dikasih tahu ke bapaknya. Bahwasanya ana dapat fulus di masjid, ada orang-orang bagi-bagi duit, ana dapat. Faqala wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, bukan engkau yang aku maksudkan. Aku niatku itu bukan untuk ngasih anakku. Untuk ngasih orang yang berhak. Fakhasamtuhu ila Rasulullah SAW. Ribut nih anak sama bapak. Si bapak mengatakan, aku nggak niat ngasih engkau. Niatku ngasih orang lain. Walaupun ma'an mungkin dia termasuk mustahik. Termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat atau sedekah. Sang anak nggak mau balikin. Maka akhirnya Abu Yazid Ma'an ini datang kepada Nabi SAW menceritakan kejadiannya. Mereka bertikai, maka harus ada penengah. Kita lihat, subhanallah. Kalau kita punya masalah, kemudian kita datang, kita jumpain orang yang berilmu. Kita datang kepada mereka, bertanya, apa jawabannya, akan dapat jawaban. Rasulullah SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Tapi yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah Jalla Jalaluhu. Maka Nabi berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada Yazid, bapaknya Ma'an, laka ma nawaita ya Yazid. Engkau mendapatkan apa yang engkau niatkan. Walaka ma akhadta ya Ma'an. Engkau Ma'an dapat apa yang engkau ambil. Artinya halal buat Ma'an. Sang bapak tujuannya adalah untuk orang-orang miskin. Bukan anaknya sendiri. Tapi anaknya ngambil dan dia termasuk yang berhak, udah, fadhal. Jadi orang walaupun salah ngasihnya, bukan salah ngasih. Dia sudah niatkan mau ngasih fakir miskin. Tahu-tahu keponakannya dapat. Padahal dia nggak niat untuk ngasih keponakannya. Terus apa yang menentukan itu? Laka ma nawaita. Engkau akan mendapatkan apa yang engkau niatkan. Niatkan. Jadi intinya kembali kepada niat. Dalam segala hal. Maka kita perlu menguatkan hati kita untuk niat baik aja udah. Niat baik. Sisanya serahkan sama Allah. Nafas. Baik. Jadi kejadian ini contoh-contoh kita lihat. Ada jihad, ada hijrah, kemudian ada sedekah. Berkaitan dengan sedekah, kita niat mau ngasih sekolahan, udah kita niat kasihkan sekolahan. Tahu-tahu sama sekolahannya tidak dipakai sesuai dengan kita niatkan. Kita akan dapat pahala yang kita niatkan. Walaupun seorang muslim ketika mau bersedekah hati-hati. Banyak yayasan, yayasan yatim piatu, yayasan dana sosial, ternyata duit yang kita kirim ke sana ternyata tidak diberikan kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Kita tetap harus berhati-hati. Tapi kalau sudah berhati-hati ternyata tidak sesuai dengan yang kita niatkan, kita akan mendapatkan pahala apa yang kita niatkan. Umpamanya anak kirim fulus untuk masjid. Tahu-tahu yang terima fulus dimakan. Kita dapat pahala nggak? Dapat pahala. Apa yang kita niatkan. Masya Allah. Kita masuk ke hadis yang ke-6. Hadis ke-6 ini semalam kita bahas di kitab Al-Adabul Mufrad. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. An Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Malik ibn Uhaib ibn Abdi Manaf. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang namanya Malik, namanya Abu Waqqas ini Malik ibn Uhaib ibn Abdi Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ail al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu. Dia berjumpa di kakek Nabi SAW, Kilab bin Murrah. Qal,
Dia salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ada berapa sahabat yang dijamin masuk surga? Banyak. Tapi ada yang disebutkan dalam satu hadis disebut al-ashrah al-mubasyarin bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Baik. Fadhali, jamaah. Sebutkan. Nanti ada hadiahnya di sana. Mana suaranya? Lupa-lupa ingat ya Ustaz, dicoba ya. Hai, bismillah, dicoba. Abu Bakar bin Khattab, Abu Bakar bin Khattab, Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dulu. Oh ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Zaid. Ya salah. Sampai mana tadi? Sa'id bin Zaid. Abdurrahman bin Auf, Rahman bin Auf. Sa'id bin Udah Sa'id bin Zaid. Sa'ad bin Abi Waqqas sudah. Masya Allah. Talha, Talha bin Ubaidillah. Zubair bin Awam sudah juga tadi. Belum. Zubair bin Awam. Udah, Abdurrahman bin Auf udah. Satu lagi. Iya, Ubaidillah bin Jarrah ya. Abu Ubaidah. Abu Ubaidah. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Baik, hadiahnya diambil dari Bang Andri. Ada Bang Andri sana? Nanti saya bilang selesai. Baik, barakallahu fiik. Sa'ad bin Abi Waqqas salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Yang Nabi memberikan kesaksian sallallahu alaihi wasallam kepadanya bahwa dia masuk surga. Qala, kata Sa'ad, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada'. Subhanallah ya. Jadi bukan ketika penaklukan kota Mekah kejadian ini. Kejadian ini Rasulullah SAW datang menjenguk Sa'ad pada haji wada'. Jadi ketika para sahabat bersama Nabi SAW melakukan haji wada' pada tahun ke-10 Hijriah, Sa'ad bin Abi Waqqas dalam kondisi sakit yang parah. Min wajin ishtadda bi. Nabi datang mengunjungi. Faqultu ya Rasulullah, qad balagha biya minal waja' ma tara. Wahai Rasulullah SAW, engkau melihat sakitku udah parah banget seperti yang kau lihat. Wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li. Dan aku memiliki harta yang banyak. Tidak mewarisiku kecuali satu, putri. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Apakah aku boleh sedekah dengan 2/3 hartaku? Qala la. Kata Nabi la. Qultu fasyatru. Kalau gitu separuhnya yang akan disedekahkan. Ya Rasulullah, faqala la. Kata Nabi la. Qultu fathuluthu ya Rasulullah, gimana kalau sepertiganya? Qala athuluth wa thuluthu kathir. Kata Nabi SAW, sepertiga dan sepertiga itu banyak. Au kabir, dalam riwayat dikatakan besar sudah sepertiga. Innaka. Lalu Nabi memberikan wasiat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan kepada orang-orang setelah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kepada kita semuanya. Belum memberikan sebuah kaidah. Ketika orang tua mau sedekah, orang tua mau wasiat, agar dia jangan mau enaknya sendiri. Dia punya tanggung jawab. Dia punya anak. Dia punya keluarga. Lalu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innaka antadhara warathataka aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Engkau wahai Sa'ad, lebih baik engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi mampu, kaya, lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi fakir, lalu mereka minta-minta, menengadahkan tangan mereka kepada manusia. Lalu bagi para suami, buat para suami ini, dan juga buat semua umat Islam sejatinya, yang laki yang perempuan, Nabi mengatakan kepada Sa'ad, sallallahu ala nabiyina wasallam, wa innaka
lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'al fi imra'atik. Engkau, wahai Sa'ad, tidaklah menginfakkan satu nafkah, membelanjakan sesuatu yang engkau berharap wajah Allah, melainkan engkau akan mendapatkan pahala. Sampai yang engkau jadikan di mulut istrimu. Ini sebuah arahan yang sangat indah. Karena sebagian suami kalau ngasih istrinya nggak berharap pahala. Berharaplah pahala. Karena engkau akan mendapatkan pahala. Asalkan berharap. Kita ini ngasih istri ngasih. Para suami biasa ngasih istri belanja. Tapi berusaha dia untuk ikhlas lillahi ta'ala ketika memberikan kepada istrinya. Illa ujirta, melainkan engkau akan mendapatkan pahala atasnya. Belanja sesuatu, niat lillahi ta'ala. Beli sandal, beli sepatu. Ya Allah, anak kami pakai sepatu ini supaya enak jalannya ke masjid. Niatkan lillahi ta'ala. Beli makan. Ya Allah, kepingin makan malam ini supaya badan anak sehat, kembali fit, anak bisa sholat malam nanti. Ketika itu dilakukan, akan dapat pahala. Qalat faqultu ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, apakah aku akan tertinggal di kota Mekah? Saat takut mati di Mekah. Karena dia seorang muhajirin. Apakah aku akan tertinggal di Mekah? Sahabat-sahabat akan balik semuanya ke Madinah. Apa kata Nabi SAW? Innaka lan tukhallafa fata'mal amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zdatta bihi darajatan wa rif'ah wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi' bika aqwamun wa yudarru bika akharun. Engkau tidak akan tertinggal dan kemudian engkau mengamalkan satu amalan yang engkau berharap wajah Allah, melainkan engkau akan bertambah derajatnya dan ketinggian. Wala'allaka an tukhallaf, dan bisa jadi engkau tertinggal sehingga engkau bisa memberikan manfaat kepada satu kaum dan kaum yang lainnya akan merasakan bahaya darimu. Artinya seorang ini ya udahlah, ikutin takdir Allah. Dikasih semangat sama Nabi SAW. Tapi juga Nabi mendoakan. Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Wa la taruddahum ala aqabihim. Lakinnal ba'isu Sa'ad bin Khawlah. Yarthi lahu Rasulullah SAW an mata di Makkah. Nabi SAW mengatakan, ya Allah, sempurnakan bagi sahabat-sahabatku hijrah mereka. Jangan kembalikan mereka ke belakang mereka. Jangan sampai mereka keluar dari Islam, murtad dari Islam. Tapi disebutkan yang sengsara ya adalah Sa'ad bin Khawlah. Kenapa? Karena dia meninggal di Mekah setelah hijrah. Jadi nggak sempurna hijrahnya karena meninggal di Mekah. Tapi sejatinya seorang hendaklah ketika melakukan sesuatu, niatkan lillahi ta'ala. Kalau memang harus seperti itu, yang penting niatnya sekarang. Ada orang umpamanya, anak kepingin Ustaz tinggal di Medina, anak kepingin belajar di Medina, anak kepingin, sebagian subhanallah nggak keterima di Medina. Atau tinggal di Medina, tahu-tahu ada masalah, dia harus pulang ke Indonesia. Niatnya dijaga. Dimanapun engkau berada, selama engkau berniat melakukan kebaikan, Allah akan berikan kebaikan itu. Dan hadis yang ketujuh, hadis Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhar. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada perawakan kalian, kepada tubuh kalian.
wala ila suwarikum, dan tidak pula Allah melihat kepada rupa kalian. Terus yang dilihat apa? Walakin yanzuru ila qulubikum. Dalam riwayat lain dikatakan wa a'malikum. Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Jadi kalau kita bicara rupa ini udah kayak gini kita dikasih sama Allah. Mungkin ada orang yang kulitnya sawo matang, dia ingin putih. Ibu-ibu biasanya banyak yang terlalu sibuk dengan penampilan. Sibuk perawatan wajahnya, perawatan kulitnya. Bahkan dia sampai detail harus berangkat ke tempat perawatan, kukunya dirawat, ya, rambutnya dirawat, kakinya dirawat. Dia melakukan hal itu. Kenapa? Karena dia sedang berpikir dilihat manusia. Yang akan memandang dia manusia. Ketika dia tahu Allah tuh nggak ngelihat ke sana. Kalau perawakanmu baik, sempurna, tapi ternyata hatimu kotor, ya kau jadi kotor. Jadi ibu-ibu yang suka perawatan, tolong merawat hatinya juga. Merawat amalnya. Karena terus terang subhanallah, biaya perawatan tuh mahal. Bahkan anak kalau dengar dari istri apa, ada perawatan sekali, cuci muka sekian, sekali, aduh udah macem-macem sudah. Tapi hatinya tidak dirawat. Rawat hatinya. Ikhlas lillahi ta'ala dalam beramal. Kalaupun mau merawat wajahnya, tujukan, niatkan untuk suaminya. Bukan niat untuk gaya, bukan niat untuk pamer, bukan niat untuk berbangga diri. Karena sejatinya Allah udah kasih kayak gitu. Temenmu yang hitam mungkin, bisa jadi dia lebih baik dari engkau. Karena yang paling baik adalah yang paling bertakwa. Temanmu yang rambutnya mungkin tidak seindah dengan rambutmu, bisa jadi dia lebih disayangi Allah karena hatinya dan amalnya. Jadi kalau pembagian wajah ini ya udahlah, kayaknya memang dibagi kayak gitu sama Allah. Udah ditakar bukan karena amalan, tapi karena Allah mau ngasih dan itu sebagai ujian buat dia. Pembagian di dunia ini semuanya sebagai ujian. Baik, rawahu Muslim, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Adapun hadis yang ke-8, an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Abu Musa yang bernama Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah. Ditanya Nabi SAW tentang seorang yang berperang untuk keberanian. Untuk menunjukkan keberanian dia. Ya karena perang kenapa ya? Karena dia berani aja. Yang kedua, berperang karena fanatisme. Kelompok, negerinya. Dia karena fanatik aja. Dia nggak mikir benar atau salah. Yang penting bela. Wariaan. Dan dia ada yang berperang riya lillahi ta'ala. Faqala Rasul. Ketika ditanya Nabi SAW. Yang mana yang fisabilillah? Lalu Nabi mengatakan SAW. Man qatala litakuna kalimatullah yal ulia fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang dengan niatan agar kalimat Allah itu tinggi, tegak. Maka dia yang ada di jalan Allah. Jadi buat setiap orang yang berperang, baik di kepolisian, militer, TNI, ketika dia mendapatkan tugas untuk menjaga perbatasan Indonesia, sebagian mungkin tentara atau sebagian polisi tewas umpamanya, ketika di Papua umpamanya, atau dulu ketika di tim-tim. Yang mana yang fisabilillah? Yang cuma untuk membela negaranya saja tanpa ada niat lillahi ta'ala, ya dapat. Dapat apa? Dapat bela negara. Dikasih duit sama negara.
ditambah pangkatnya oleh negara, mati, diadakan upacara, itu kalau niatnya pun untuk negara. Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala, negara selamat, pahala besar. Seorang muslim ketika dia niat lillahi ta'ala, dia tetap akan belain negaranya. Mau tidak mau, karena ini tempat dia lahir. Cuma kelebihannya dia dapat tuh fisabilillah. Maka ini hadis riwayat Bukhari Muslim, dan mudah-mudahan ini mendorong ya setiap muslim untuk menjadikan niatnya dalam semua amalan itu lillahi ta'ala. Artinya mengharap wajah Allah, sisanya ikut, nanti jangan takut. Kemudian yang ke-9. An Abi Bakrah Nufai ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar." Qultu ya Rasulullah, hadha al-qatil fama balu al-maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibi. Abu Bakrah nih mendapatkan sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, apabila dua orang muslim berjumpa, berantem dengan kedua pedangnya, yang terbunuh dan yang membunuh di neraka. Pembunuh dan yang terbunuh di neraka. Maka Abu Bakrah bingung. Kalau yang membunuh di neraka, ya jelaslah. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. Barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka balasan dia adalah neraka jahanam. Jelas. Tapi yang jadi masalah buat Abu Bakrah, yang terbunuh ini gimana nih? Kok bisa yang terbunuh ini masuk neraka juga? Apa kata Nabi SAW? Innahu kana harisun ala qatli sahibi. Dia itu yang terbunuh berambisi juga untuk membunuh temannya. Cuma sayangnya dia kalah. Jadi terbunuh. Sejatinya dia ingin membunuh temannya juga. Hadis ini muttafaq alaih. Jadi kalau ada seorang terbunuh, membela keluarganya, membela hartanya, dia tidak ingin membunuh orang itu, enggak. Dia ingin belain keluarganya. Tapi ada yang memang dua orang berantem kadang kala. Ambil pedang, ini ambil pedang. Seperti orang-orang yang tawuran kadang kala. Mereka sama-sama berambisi untuk membunuh. Maka yang membunuh dan yang dibunuh, finnar. Urusannya niat. Amalannya dia terbunuh. Tapi niatnya dia ingin membunuh. Maka yang seperti ini perlu jadi perhatian buat kita. Baik, sepertinya kita cukupkan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita lanjutkan. Tafadhol. Ada pertanyaan atau kita lanjut? Satu ya Ustaz. Siap. Dalam hadis Aisyah berkata bahwa Nabi bersabda tidak ada hijrah setelah pembebasan Mekah, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Maka dari itu apabila engkau semua diminta untuk keluar oleh imam untuk berjihad, maka keluarlah atau berangkatlah. Pertanyaannya Ustaz, kalau di Indonesia itu imamnya siapa ya Ustaz? Nah, siapa imam di sini? Yaitu pemimpin yang ada, waliul amr. Kalau sekarang pemimpinnya adalah Bapak Jokowi bersama wakilnya Yusuf Kala. Dialah yang disebut pemimpin yang ada sekarang ini. Jadi ketika Bapak Jokowi memerintahkan kita semuanya keluar, semuanya membela negeri ini, kembali tadi yang kita bicarakan niatnya. Apabila niatnya hanya untuk menjaga negeri, maka nggak akan dapat pahala dari Allah Jalla Jalaluh. Dia hanya akan mendapatkan membela negerinya.
Jadi pemerintah kita adalah pemimpin kita. Dengan segala keterbatasannya. Dengan segala kekurangannya. Tapi dia untuk di Indonesia, dialah yang menjadi pemimpinnya. Dan berubah-ubah pemerintahnya. Selama pemerintahnya itu muslim, selama pemerintahnya tidak menyuruh kepada kemaksiatan, maka kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpinnya. Karena Allah mengatakan, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Imam-imam yang memerintah ketika itu, ketika diperintahkan untuk berjihad, maka berangkat jihad. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut. Iya, lanjut Ustaz. Baik, hadis ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Wa dzalika anna ahadahum. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan salatnya seorang berjamaah maka melebihin pahalanya ini, derajatnya melebihin salatnya dia sendirian atau salatnya dia di pasarnya sebanyak beberapa, apa kalau bahasa Jawanya itu likuran 20 lebih 20 lebih nggak sampai 30, 23. Bid'ah itu disebutkan adalah dari 3 sampai 10. Pahalanya itu 23 sampai ya 29, 27 yang disebut dalam hadis lain. Wadzalika. Lalu Nabi menyebutkan, kok bisa pahalanya lebih? Supaya kita nih, bagi lelaki-lelaki yang sholat berjamaah ke masjid, karena sholat berjamaah di masjid ini diperintahkan kepada kaum lelaki agar mereka melakukannya. Nabi menceritakan proses di mana dia dapat pahala 20 lebih. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجid. Orang ini ketika dia berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian dia datang ke masjid, tidaklah mendorong dia kecuali hanya untuk sholat. Dia tidak ingin berangkat ke masjid kecuali untuk sholat. Niat. Artinya memang ke masjid untuk sholat. Ada orang ke masjid mau ngapain? Ya kejadian kita lihat di negeri kita. Ada ke masjid yang untuk nyopet, untuk mencuri, untuk ngambil kotak amal. Bahkan di Masjid Kuba dulu ada orang yang ngambil tasnya jamaah. Jadi niat dia berangkat ke masjid itu memang untuk sholat. Hanya untuk sholat dia berangkat. Maka dia tidak akan melangkah satu langkah. Melainkan akan diangkat dengan satu langkah itu satu derajatnya. Dan satu dosanya dihapuskan sampai dia masuk masjid. Ingat, dia niatnya mau sholat aja. Sampai dia masuk masjid. فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدِ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةِ هِيَ تَحْبِسُ. Ketika dia masuk masjid, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang sholat selama dia menunggu sholat. Artinya dia kenapa duduk di masjid? Ngapain? Nunggu sholat, belum qomat. Atau dia memang nggak pulang, nunggu sholat selanjutnya. Maka dia terhitung orang yang sholat. Orang yang sedang dalam sholat. Wal malaikatu yusalluna ala ahadihim ma dama fi masjidisihi alladhi shalla fihi. Udah pahala berangkatnya, langkahnya, kemudian nunggunya dihitung sholat, kemudian yang ketiga, malaikat-malaikat akan mendoakan dia selama dia di majlis dia, tempat dia sholat tadi. Selama dia di situ, makanya kalau ke masjid itu jangan, ada orang ke masjid kepingin cepat pulang. Duduk. Selama antum duduk di tempat sholat itu, malaikat terus doakan. Antum pulang, selesai. Apa doanya malaikat buat orang yang duduk ini?
di tempat sholatnya, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaihi. Dikatakan, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah berikan taubatmu kepada dia. Malam yu'zi fi, selama dia tidak gangguin orang di situ, tidak mengganggu. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW, malam yuhdits fi, selama dia tidak batal wudunya. Artinya ketika batal wudhu, malaikat nggak lagi doain. Maka berusahalah ketika nunggu di masjid, ada orang nunggu di masjid, batal dia. Lalu dia antarlah wudhu kalau mau sholat. Ya udah, di masa dia menanti dalam kondisi tidak suci, maka nggak didoakan. Karena syaratnya disebutkan dalam hadis ini oleh Nabi SAW, dia tidak mengganggu dan dia tidak berhadas. Hadis ini diriwayatkan muttafaq alaih dan lafadznya lafadz Imam Muslim. Tadi berkaitan dengan perintah yanhazuhu huwa bi fathil ya wal ha bizai ay yukhrijuhu wa yunhidu. Yang membuat dia keluar, yang mendorong dia untuk meninggalkan rumahnya adalah sholat. Memang mau sholat, bukan mau lainnya. Bukan mau dagang, bukan mau jualan, bukan mau ketemu sahib. Ketemu sahib nanti bisa jadi orang nih memang ke masjid dia mau sholat. Dia biasa memang untuk sholat, tapi ada sahibnya. Dia berjumpa dengan sahibnya sekalian, nggak ada masalah. Tapi kalau dia memang ke masjid untuk ketemu sahibnya, kenapa sholat di masjid sana? Nggak mau ketemu sahib aja. Kadang-kadang ditanya kan, Masya Allah, tumben ke masjid. Ya ini ada janjian sama sahib. Berarti dia keluar itu karena janjian sama sahib. Baik, kemudian hadis yang ke-11. An Abil Abbas Abdullah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Dari Abul Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridai keduanya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih, apa yang dia riwayatkan dari Rabbnya, itu hadisnya hadis qudsi. Qal, Allah berfirman, innallaha katabal hasanati was sayiat. Allah telah mencatat catatan di Lauhul Mahfuz sebagai takdir yang Allah sudah tentukan, dan catatan yang sesuai dengan syariat dalam masalah penulisan kebaikan dan keburukan. Allah sudah catat. Tsumma bayyana dzalika. Setelah dicatat, Allah jelaskan bagaimana pencatatannya, supaya kita sebagai hamba Allah jadi tahu. Jadi subhanallah jemaah, Allah tuh udah jelasin dengan begitu detailnya tentang aturan-aturan. Sebagaimana kita tuh kalau kerja, taken kontrak, kita tahu hak kita, kita tahu kewajiban kita. Kita tahu kalau lembur dapat berapa, kita tahu nanti bisa cuti, macam-macam udah dijelasin di kantor tuh umpamanya. Kita nyaman. Dan Allah sudah menjelaskan lebih detail dari itu semua. Tinggal kitanya mau tahu enggak. Karena yang terjadi banyak orang nggak mau tahu. Dengan cara apa? Nggak mau belajar, nggak mau mengkaji. Tapi kalau untuk urusan dunia, dia belajar ke luar negeri, belajar ke tempat mana aja, ikut training sana, training sini. Tapi sama aturan Allah kadang-kadang kita nggak mau belajar. Disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi ini, "Tsumma bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha." Barang siapa yang berhimmah, dia memiliki keinginan untuk mengamalkan kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak mengamalkannya. Tapi udah ada keinginan untuk melakukan kebaikan itu, katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Allah catat buat dia kebaikan yang sempurna. Terus sebaliknya, wa in hamma biha fa'amilaha afwan. Selanjutnya, kalau dia berkeinginan lalu dia amalkan, keinginan umpamanya ingin salat sunnah. Dalam hati kepingin anak salat sunnah. Tahu-tahu ada tamu. Tahu-tahu aduh kecapean. Padahal niat pulang tadi mau salat ba'diyah. Sampai rumah badannya nggak enak ya. Akhirnya dia ngantuk, dia tertidur umpamanya. Nggak jadi dia ngamalkan. Tapi niat sudah ada. Maka ditulis satu kebaikan. Kalau yang kedua, selanjutnya dia berniat lalu dia amalkan. Maka akan ditulis buat dia 10 kebaikan. Sampai dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Lalu berlipat-lipat ganda. Yang banyak sekali. Terus apa yang menentukan kelipatan ganda ini? Ya kualitas amalan.
kualitas amalan dan kondisi keimanan seseorang. Sama-sama sholat sunnah, yang ini dapat 10 kebaikan, yang itu dapat 70 kebaikan. Apa yang membedakan? Sama sholatnya. Tadi niat dan kesempurnaan sholatnya, kesempurnaan ibadah itu juga menentukan tentang lipatan ganda ini. Hasilnya itu semakin baik, kemudian kondisi orang yang melakukan semakin sempurna, maka kelipatannya akan semakin besar. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berkeinginan mengamalkan keburukan, lalu dia tidak mengamalkannya, maka ditulis satu kebaikan buat dia. yakni dia mengurungkan niatnya karena Allah. Dia mengurungkan ini nggak jadi karena takut sama Allah. Kalau mengurungkan niatnya itu karena aduh malas aja, mau melakukan na'udzubillah zina umpamanya, lalu nggak jadi dia, enggak lah, malas mungkin besok umpamanya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Dia tidak ditulis sebagai kebaikan karena dia meninggalkannya bukan karena Allah. Ini yang meninggalkan karena Allah, akan Allah beri kebaikan kepada dia. Wa in hamma biha fa'amilaha. Kalau dia berhimmah, berkeinginan untuk mengamalkan, lalu dia mengamalkan keburukan tersebut, maka ditulis satu keburukan saja. Muttafaq alaih, ini kebaikan Allah Subhanahu wa taala ya. Udah dijelasin. Dosa satu-satu. Kebaikan satu dilipat gandakan jadi 10, jadi 700 kali lipat. Jadi kalau bicara sama Allah itu, bab keadilan itu dalam hal memberikan sanksi. Tapi dalam bab memberikan ganjaran, pahala, babnya itu karunia dari Allah. Kebesaran Allah, rahmat Allah. Orang beramal satu digaji seperti itu. Subhanallah. Baik, ini ada hadis selanjutnya sebenarnya, cukup panjang ya. Ana rasa ana cukupkan sampai di sini dulu, karena nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebabkan ya ada beberapa hal lah jamaah, tapi insya Allah kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan nanti bisa waktunya lebih panjang lagi. Untuk yang sekarang ana minta maaf kepada teman-teman di Oman khususnya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ada Ustaz. Tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Ustaz, seumpama ya ada satu umat muslimnya, dia mau beramal soleh, dia mau bersedekah dalam jumlah nominal yang cukup besar ya. Tapi jadi sebenarnya dia itu bersedekah, berinfak itu tujuannya untuk apa? Kayak menguji gitu, jadi kayak melihat betul. Jadi kan janji Allah kalau misalkan kita bersedekah, Allah akan lipat gandakan gitu ya. Allah akan, kalau misalkan betul sedekahnya itu diterima sama Allah, Allah pasti akan balas amal solehnya itu di dunia dan juga di akhirat. Gitu. Jadi tapi tujuannya itu untuk menguji gitu, itu tuh berdosa apa enggak? Sebenarnya mengujinya itu untuk membuktikan bahwa Benar enggak? Allah itu betul. Iya. Gimana Ustaz? Barakallahu fiik. Kalau untuk menguji kebenaran itu nggak boleh. Artinya dia ada keraguan untuk membuktikan benar enggak. Kemudian ketika orang beramal itu, bersedekah itu, niatlah untuk Allah Jalla Jalaluhu. Allah berjanji, para ulama menjelaskan bagaimana kita beramal sesuatu yang Allah memang memberikan janji kepada kita, Allah akan balas di dunia. Nggak ada masalah kita mengamalkan itu. Sedekah supaya sembuh. Disuruh sedekah supaya sembuh. Sedekah supaya berkah hartanya. Fadhal. Tapi tetap niatnya lillahi ta'ala. Dan Allah melipatkan ganda itu tidak hanya di dunia. Sangat remeh sekali. Sangat hina sekali kalau kita hanya mengharapkan dunia. Kita sedekah 1 miliar, Allah berjanji akan melipatkan jadi 10 kali lipat, jadi 700 kali lipat. Kalau hanya mengharapkan 700 miliar, walau 700 miliar itu adalah mata'un qalil. Kenikmatan yang sedikit dan remeh sekali.
Kenapa? Akan ditinggal. Semua yang ada di muka bumi ini akan dihancurkan semuanya. Bisa ngelihat ketika terjadi musibah, petaka, hancur lebur semuanya, nggak ada artinya. Makanya kalau dikatakan orang itu bersedekah untuk membuktikan, apakah engkau nggak beriman? Dan ganti dari Allah pasti. Cuma kadangkala Allah menggantinya bukan di dunia. 700 kali lipat Allah gantikan di akhirat dan itu lebih mulia. Yang terkadang orang ini, ana sudah sedekah 10 juta kok nggak diganti-gantiin. Karena dia berharap di dunia saja. Nanti bahaya lagi ketika dia beramal cuma hanya untuk dunia. Tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah, tidak mengharapkan rahmat Allah dan surganya yang luas. Seluas langit dan bumi ini. Ketika ada seorang sahabat datang menyumpai Nabi SAW, dia bawa seekor onta yang pakai pelana, udah siap untuk disedekahkan. Udah siap untuk berangkat perang. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Wahai Rasul SAW, ini untuk di jalan Allah. Apa kata Nabi SAW? Laka biha yaumal qiyamah sab'umi'ati naqah. Kulluha maktumah. Engkau akan mendapatkan dengan 1 ekor onta ini 700 ekor onta pada hari kiamat. Itu yang akan memberatkan timbangan dia 700 ekor onta. Maka ini yang kadang-kala perlu kita sampaikan. Beramalah lillahi ta'ala. Kita berharap Allah memberikan ganti, wajar-wajar saja. Tapi jangan beramal hanya untuk mengharapkan dunia. Karena kalau kita berharap untuk dunia, ya dapat dunia aja. Kita nggak dapat Allah nantinya. Seperti orang yang hijrah, karena dia ingin mengharapkan harta, mengharapkan wanita, ya dia dapat tuh harta, dia dapat itu perempuan. Tapi dia nggak dapat Allah. Kalau kita berharap Allah, dan kita udah yakin dengan janji-janji Allah, dan kita tahu yang lebih baik adalah yang di akhirat, insya Allah kita akan hidup berbahagia dan Allah akan menerima amalan kita insya Allah. Barakallahu fiik. Baik, ana rasa itu sebagai penutup kajian kita pada hari ini. Mohon maaf kepada teman-teman di Omannya karena memang terlambat kemarin koordinasinya, tapi ke depan insya Allah mudah-mudahan bisa lebih baik, lebih teratur. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.